Oke, shalom. Sekali lagi katakan shalom. Haleluya, saudaraku yang dikasih Tuhan. Mari kita akan siapkan, kita bangkit berdiri bersama-sama untuk kita akan memulaikan ibadah raya Natal pada malam hari ini. Mari kita akan satukan hati di dalam doa. Sungguh hati kami melimpah dengan ucapan syukur Tuhan. Sebab anugerah terbesar kami menikmati sebuah kebaikan Tuhan yang dimana seharusnya kami mati dalam kekekalan, tapi Tuhan mengubah oleh karena kelahiran Tuhan, oleh karena kedatangan Tuhan, memberikan kepada kami pengharapan untuk hidup di dalam hidup kekekalan. Dan saat ini Tuhan, lawatan daripada-Mu akan memberkati sepanjang ibadah kami dari awal, pertengahan hingga akhirnya. Kami dan percaya hadirat Tuhan dinyatakan, kuasa Tuhan dinyatakan, urapan Tuhan dinyatakan, sehingga kami akan mengalami anugerah yang luar biasa di sepanjang ibadah malam hari ini. Melalui pujian, melalui kesaksian, melalui setiap kebenaran firman Tuhan, kami akan dikuatkan. Terima kasih Tuhan, terima kasih Bapa. Berkati setiap kami, lawat kami semuanya, tim pemuji, tim pemusik, semua yang terlibat, semua dalam kuasa darah Yesus memberkati dalam pelayanan mereka, sehingga Tuhan akan pakai mereka menjadi alat kemuliaan bagi nama Tuhan. Terima kasih Bapa, kami percaya hadirat-Mu dinyatakan, kami dan percaya Engkau akan hadir tengah-tengah kami untuk melawat dalam kehidupan kami, dan kiranya damai sejahtera di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kasih daripada Allah Bapa dan kuat kuasa penyertaan Roh Kudus menyertai sepanjang ibadah kita dari awal, pertengahan hingga akhirnya. Dalam nama Tuhan Yesus sama-sama katakan amin. Berikan kemuliaan bagi nama Tuhan kita Yesus Kristus. Silakan duduk saudaraku yang dikasih Tuhan.
bersukacita. Beri sorak-sorai kemuliaan untuk Tuhan kita. Amin. Kita mau lebih lagi untuk memuji Tuhan, bersukacita bersama, menyambut kelahiran Tuhan kita. sukacita bagi setiap kita. Dan kita percaya bahwa kehadirannya memperlengkapi kita dengan kasih dan cintanya yang sungguh murni. Kita mau siapkan hati kita lebih lagi pada Tuhan. Seperti palungan yang datang, yang hadir. Lebih lagi menyerahkan seluruh hidupnya untuk siap lebih lagi dipakai Tuhan. Ini hati kami Tuhan. Kiranya Engkau yang berkati.
emas kemenyan jamu, biar hidupku berkenan padamu. Sebabnya tak akan berarti tanpa kasih-Mu. Lahir di hatiku hanya bersama-Mu, Yesusku, rasakan selalu indahnya Natal di hatiku. Seperti pelukan, layakkanlah hatiku menyambut-Mu Tuhan. Seperti emas kemenyan jalur, biar hidupku berkenan padamu. Sebab Natal tak akan berarti tanpa kasih-Mu. Kasih-Mu lahir di hatiku hanya bersama-Mu, Yesusku, rasakan selalu indahnya Natal di hatiku. Saya undang kita bagi bersama-sama. Kita mau pujikan pujian ini. Seperti pamungan, layakkanlah hatiku menyambut-Mu Tuhan. Seperti emas kemenyan jamur, biar hidupku berkenan padamu. Sebab Natal tak akan berarti tanpa kasih-Mu. Kasih-Mu lahir di hatiku, ya Yesus, hanya bersama-Mu, Yesusku, rasakan selalu indahnya Natal di hatiku. Bersama paduan suara sungguhku bernyanyi, kemuliaan di tempat maha tinggi. Dan damai sejahtera diantara manusia yang hidupnya berkenan kepadamu. Karena kita Dia menderita, karena kita Dia disalibkan, agar dunia yang hilang diselamatkan. Kau selamatkan setiap kami Tuhan, anak-anak-Mu, karena kasih dan cinta-Mu Tuhan. Karena kita Dia menderita, karena kita Dia disalibkan, agar dunia yang hilang diselamatkan dari hukuman kekal. Terima kasih
Karena kita Dia menderita, karena kita Dia disalibkan, bajunya hilang, diselamatkan dari hukuman kekal. Bukan hanya demi dunia yang hilang supaya diselamatkan, tapi karena kami yang hilang, kami bisa beroleh selamat. Karena kasih-Mu, karena cinta-Mu yang begitu besar buat kami Tuhan. Natal adalah ekspresi cinta Allah kepada semua kami manusia berdosa. Kau kasih yang terbaik dari surga turun ke dunia supaya kami yang terhilang Kau temukan Tuhan. Supaya kami yang ada dalam kegelapan bisa melihat terang-Mu yang ajaib. Dari hati kita yuk nyanyi lagu ini sekali lagi. Karena kita Dia menderita, tidak ada pribadi seperti-Mu Tuhan. Rela mati buat kami. Engkau melakukannya buat kami. Agar kami yang terhilang diselamatkan dari hukuman kekal. Karena kita yang menderita. Thank you Jesus. Terima kasih Tuhan. Agar dunia yang hilang diselamatkan dari hukuman kekal. Boleh angkat tangan kita sama-sama di hadapan Tuhan. Taruh satu tanganmu di dadamu dan ngomong, terima kasih Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus. Kau mau lahir ke dunia. Kau mau hadir ke dunia supaya kami selamat. Supaya kami enggak terhilang lagi. Enggak ada yang bisa mampu melakukan itu. Hanya Engkau yang bisa. Christ must. Hanya Engkau yang mampu. Hanya Engkau yang melakukan itu. Yang lain belum pernah ada yang mati buat kami. Tapi Engkau sudah melakukannya buat kami. Hanya Engkau Tuhan. Malam ini kami bawa ucapan syukur kami. Kami bawa thank you kami kepadamu Tuhan. Gak ada yang mengasihi kami segila kasih-Mu kepada kami. Gak ada bestie kami bisa melakukan itu, tapi Engkau melakukannya buat kami. Makasih Tuhan, terima kasih. Beberapa menit ke depan kami izinkan Engkau berbicara melalui hamba-Mu Tuhan. Kami tahu satu kata aja kalau itu datangnya dari Engkau. More than enough buat kami, lebih dari cukup buat kami Tuhan. Beri kami hikmat pengertian sehingga kami bisa mengerti firman-Mu. Beri kami anugerah kekuatan sehingga kami bisa jadi pelaku firman-Mu. Blessing-Mu memberkati semua kami. Dalam nama Yesus kami berdoa. Sama-sama katakan amin. Sebelum duduk kasih tahu kanan kirinya selamat Natal, Merry Christmas, Tuhan memberkati. Jomblomu gak lama-lama kok gitu ya. Dapat yang terbaik gitu ya. Oke. Boleh kita tepuk tangan buat Tuhan kita. Amin. Silakan duduk. Izinkan Kak Yusuf membuka sharing malam hari ini dengan pantun. Ada kapal, ada perahu. Selamat Natal, selamat menyongsong tahun baru. Kapal menepi ke danau Galilea. Nah,
Ini doa saya buat Anda semua. Makin diberkati Youth GKMI Sola Gracia. Amin. Oke. Saya appreciate sekali dengan panitia yang memilih tema ini. Christmas gitu ya. Luar biasa. Memang hanya Kristus yang bisa melakukan itu. Gak ada pribadi lain sanggup melakukan apa yang Yesus sudah lakukan buat kita. Dia satu-satunya pribadi yang dapat membereskan isu terbesar yang dihadapi manusia, yaitu dosa. Natal itu berbicara kelahiran Kristus. Kristus lahir, Kristus hadir. Nah, yang berdiri di depan Anda ini siapa sih? Itu ya. Nama saya Yusuf Rogoyono, hari ini pelayanan di Sinode GKI sebagai pengurus harian dan juga sebagai tim eksekutif yang ada di Sinode GKI. Kita masih satu keluarga di Minonet, sesama Minonet GKMI dan GKI. Tuhan juga anugerahkan saya berkecimpung di dunia pendidikan. Kami punya STT, saya sebagai kaprodi teologi, dan mungkin sudah 14-an tahun ini kami juga bergerak di pelayanan anak-anak muda dalam wadah interdenominasi yang kami sebut Unlimited Fire. Ribuan anak-anak muda tiap tahun kami kumpulkan dalam retreat. Nah, kembali ke tema kita, kehadiran Kristus, kelahiran Yesus itu membawa banyak berkat. Kehadiran Kristus di dunia itu membawa banyak dampak, membawa banyak perubahan. Makanya saran Kak Yusuf buat Anda semua, Natal jangan hanya Anda rayakan, tapi Natal Anda alami dan Anda bagikan. Mengapa hanya Kristus yang bisa melakukan yang spesial buat kita? Apa sih yang Kristus lakukan buat kita? Sore hari ini Kak Yusuf ingin sampaikan 1444 hal yang Yesus lakukan buat kita. Tapi karena waktunya cuma 30 menit, Kak Yusuf sampaikan 4 aja. Yang pertama, apa yang Yesus buat? Buat kita yang terasa begitu spesial. Gara-gara Natal, Kristus hadir di dunia, bahkan Kristus hadir di hati kita, kasihnya hadir di hati kita, maka kita yang dulu jauh menjadi dekat. Efesus 2 ayat 13, di sana dikatakan demikian. Tetapi sekarang di dalam Kristus Yesus, kamu yang dahulu jauh, sekarang sudah menjadi dekat. Ini yang Tuhan lakukan. Dosa membuat kita jauh. Pelanggaran membuat kita jauh. Pemberontakan membuat kita jauh dari Tuhan. Kalau kita habis melakukan dosa, melakukan kesalahan, kita mau datang mendekat ke Tuhan, yang ada adalah rasa bersalah, rasa takut, yang itu membuat kita jauh. Intimidasi yang ada. Makanya Yesaya 59 ayat 2, di sana ngomong demikian. Hei, tahukah kamu yang merupakan pemisah antara kamu dan Allahmu, ialah segala kejahatanmu. Pelanggaran kita itu yang membuat jauh. Dosa kita itu yang membuat jauh. Pemberontakan kita itu yang membuat kita jauh dari Tuhan. Bahkan kalimat berikutnya di ayat ini, yang membuat dia menyembunyikan diri terhadap kamu sehingga ia tidak mendengar. Udah doa gak dijawab, udah doa gak dijawab, udah doa gak dijawab. Yang membuat dia gak mendengar ialah segala dosamu. Problem dosa, problem yang pelik. Tapi kabar gembiranya adalah problem yang begitu pelik itu
selesaikan lewat Yesus Kristus. Natal itu jadi solusi, jadi awal bagaimana karya Kristus itu kelak akan membereskan semua dosa kita. Makanya yang pertama, yang spesial buat kita, kita yang tadinya jauh menjadi dekat. Luar biasa. Kristus lahir, Kristus hadir, kita yang tadinya jauh menjadi dekat. Kenapa? Karena Kristus rela melakukan perjalanan terjauh, yaitu turun dari surga ke bumi, supaya kita yang jauh jadi dekat. Amin. Amin. Saya senang sekali. Kenapa Kristus mau melakukan perjalanan terjauh dari surga turun ke bumi? Tak lain tak bukan. Tentu saja karena kasih-Nya yang begitu besar. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga Ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Dulu saya berpikir kalau saya baik-baik, Tuhan mengasihi saya. Kalau saya enggak baik, Tuhan enggak mengasihi saya. Ternyata itu keliru. Karena Roma 5 di sana dikatakan, akan tetapi Allah menunjukkan kasih-Nya kepada kita. Ini kasih Tuhan buat kita. Oleh karena Kristus telah mati untuk kita, bahkan ketika kita masih berdosa. Waktu kita masih berantakan, ternyata Dia mengasihi kita. Waktu kita masih ada di dalam dosa, ternyata Dia mengasihi kita. Waktu kita masih amburadul, ternyata Dia mengasihi kita. Kasih-Nya itu yang akan menyelamatkan kita. Kasih-Nya itu yang akan memerdekakan kita. Kasih-Nya itu yang akan melepaskan kita. Kasih-Nya yang paling puncak ketika Dia memberikan nyawanya buat kita. Jadi Tuhan Yesus itu sudah all out. Saya pakai istilah inilah. Dia sudah habis-habisan mengasihi kita. Makanya simpulan saya seperti ini. Tidak ada hal yang kita lakukan yang bisa membuat kasih-Nya bertambah atas kita. Enggak bisa. Kasih-Nya itu sudah mentok. Kasih-Nya itu udah maksimal buat kita. Enggak ada hal yang kita lakukan ini yang membuat Dia kasih-Nya bertambah gitu, enggak. Sebaliknya, tidak ada hal yang kita lakukan yang bisa membuat kasih-Nya berkurang atas kita. No, enggak bisa. Dia sudah amat sangat mengasihi kita. Thank you. Tapi Pastor Yusuf, ngapa ya saya kok nggak ngerasa kasih-Nya ya? Kalau Tuhan katanya betul-betul sudah mengasihi saya, tapi kenapa ya saya kok nggak merasa Tuhan mengasihi saya? Saran Kak Yusuf buat Anda semua, deket-deket saja sama Dia. Api itu panas. Tapi kenapa ya aku kok nggak merasakan panasnya? Mungkin Anda jauh dari sumber api itu. Tapi kalau Anda dekat dengan sumber api itu, Anda makin terasa hangat. Makin dekat, Anda terasa panas. Begitu juga dengan kasih Tuhan. Makin dekat kita, makin kita merasa Dia sangat mengasihi kita. Makin dekat lagi kita sama Dia, kita makin merasa Dia sangat mengasihi kita. Dan apa yang barusan Anda dengar ini tidak bisa diteorikan. Harus Anda alami secara pribadi. Kristus lahir, Natal spesial karena yang membuat
kita yang jauh menjadi dekat. Kemudian yang kedua, apa sih yang spesial? Yang kedua, ini menarik sekali buat saya. Yang true, yang tadinya kita musuh karena dosa dan pelanggaran kita, menjadi didamaikan. Efesus 2 ayatnya yang ke-14, di sana dikatakan demikian. Karena dialah damai sejahtera kita, yang telah mempersatukan kedua pihak, yang telah merubuhkan tembok pemisah, yaitu perseteruan. Sebelum ada Yesus, sebelum ada karya Yesus, sebelum Tuhan berkarya buat kita, tadinya kita seteru dengan Tuhan, seteru dengan Allah. Tapi Yesus mengubah kita yang tadinya musuh, didamaikan. Bahkan begitu kita ada di dalam Dia, Yesus bisa ngomong, sekarang kita menjadi anaknya, kita menjadi sahabatnya yang tadinya kita musuh. Mengapa bisa demikian? Yesaya 9 ayat 5. Salah satu sebutan buat Kristus, sebab seorang anak telah lahir untuk kita, namanya disebut orang penasihat ajaib, Allah yang perkasa, Bapa yang kekal, dan yang terakhir Raja damai. Karena Dia memang Raja damai. Jadi Dia akan mendamaikan kita, bahkan sudah mendamaikan kita yang tadinya seteru menjadi sahabat-sahabat Allah. Penting untuk kita ketahui satu ayat lagi, Roma 5 ayat 1. Sebab itu kita yang dibenarkan karena iman, karena percaya Yesus, kita hidup dalam damai sejahtera dengan Allah. Oleh karena Yesus, Tuhan kita. Nah, jadi teman-teman, adik-adik yang dikasihi Tuhan, damai sejati terjadi ketika hubungan kita dengan Tuhan itu pulih. Damai sejati akarnya di sini. Damai diperoleh dari rekonsiliasi hubungan, yaitu hubungan kita dengan Tuhan. Siapa yang berhasil melakukan rekonsiliasi? Tak lain tak bukan hanya Kristus Yesus yang bisa melakukan, karena Dia Raja damai. Itu akan menghasilkan damai sejati di sini. Makanya penting ini untuk Anda ketahui, damai itu dimulai dari dalam. Bukan situasi eksternal kita. Damai itu dimulai dari dalam. Oke. Teman-teman, adik-adikku yang Tuhan kasihi, pasti belakangan ini Anda mendengar. Kenapa ya? Angka bunuh diri anak muda bukannya menurun, malah meningkat. Mengapa ya? Angka perceraian bukannya menurun, malah meningkat. Mengapa ya banyak keluarga yang hancur? Angkanya tidak menurun, tapi meningkat. Salah satu jawabannya adalah karena yang eksternal lebih dominan dibanding yang internal. Tapi seandainya yang internal ini lebih dominan dibanding hal-hal yang eksternal, maka hal-hal yang tadi saya sebutkan itu mungkin gak akan terjadi. Mungkin angkanya bisa makin menurun. Kalau damai yang di sini ini lebih dominan dibanding persoalan-persoalan yang ada di sekitar kita, kita akan tetap bisa bahagia, bisa sukacita apapun musim hidup kita. Amin. Gak usah dijawab,
Saya tanya buat Anda semua. Mengapa Anda takut? Mengapa Anda khawatir? Mengapa Anda cemas? Mengapa Anda kadang overthinking? Jawabannya sederhana. Karena tidak ada damai di hati kita. Natal, malam ini, kayak Yusuf saranan Anda buat undang sumber damai itu masuk di hati kita. Undang sumber damai itu untuk hadir di hidup kita. Undang sumber damai itu untuk hadir di studi kita. Undang sumber damai itu untuk masuk di karir kita, di usaha kita, di keluarga kita, di aspek-aspek hidup kita. Makanya Natal sekali lagi, jangan hanya sekedar Anda rayakan. Tapi Natal itu harus Anda alami. Setuju katakan amin. Nah, banyak anak muda, kadang saya juga melakukan, tapi bukan untuk itu. Yang mencari damai di tempat-tempat yang keliru. Mereka sebut healing. Nggak salah dengan itu ya. Mungkin bisa dapat damai. Mungkin bisa dapat damai, tetapi itu sementara. Karena itu damai dari luar. Sedangkan damai yang sejati itu datangnya dari dalam. Makanya menurut saya tempat healing terbaik itu ada di kaki Tuhan. Tempat healing terbaik itu ada di dalam hadirat Tuhan. Kenapa? Karena kita ketemu sumber damai. Karena kita ketemu sumber kekuatan. Saya terberkati sekali dengan lukisan ini. Siapa dia? Daniel. Apa yang unik dari lukisan ini? Apa? Apa yang unik, yang spesial dari lukisan ini? Yang unik dari lukisan ini adalah di tengah singa mengelilingi dia, sama sekali Daniel tidak memandang singa itu. Yang Daniel lakukan, aku fokus ke Tuhanku, aku fokus ke surga, aku fokus ke sumber damai. Karena dari sanalah ketenangan aku dapatkan, karena dari sanalah keberanian aku dapatkan. Singa boleh mengelilingi aku, tapi ketika mataku tertuju kepada sumber damai, berapapun singa mengelilingi aku tetap tenang, aku tidak takut, aku tetap berani. Makanya sekali lagi, healing terbaik adalah engkau ketemu Tuhan. Karena engkau ketemu Tuhan, engkau akan ketemu sumber damai. Engkau akan ketemu sumber kuat. Singa-singa boleh mengelilingi engkau. Masalah boleh mengelilingi engkau. Tapi yang di dalam akan tetap terkendali. Tapi yang di dalam akan tetap penuh dengan damai sejahtera. Amin. Itu yang kedua yang Kristus lakukan buat kita. Makanya damai itu bukan berarti absennya masalah. Tetapi ketika yang internal lebih dominan dibanding yang eksternal, itulah damai. Masalah boleh ada, tapi ketika kita punya hubungan dan dia yang berinisiatif membangun hubungan dengan kita, dia sudah membangun hubungan itu, maka damai akan selalu ada dalam hidup kita. Doa Kak Yusuf, apapun masalahmu, damai di dalammu akan lebih kuat dibanding masalah yang mengelilingimu. Amin. Yang ketiga, ini hanya Yesus yang mampu lakukan ini. Dulu kita yang dosa, kotor, najis, menjadi
dibenarkan. Yohanes ketika dia melihat Kristus, melihat Yesus tampil, tiba-tiba Yohanes bisa ngomong seperti ini. Yohanes 1 ayat 29. Pada keesokan harinya, Yohanes melihat Yesus datang kepadanya. Dan ia berkata, lihatlah anak domba Allah yang menghapus dosa dunia. Sekali dia ngomong. Tapi kemudian di ayat 36 dia bisa ngomong hal yang sama. Dan ketika ia melihat Yesus lewat, ia berkata, lihatlah anak domba Allah. Kalau satu kali ditulis itu penting. Tapi kalau diulang berdekatan dan persis, itu artinya ini sangat penting untuk kita ketahui. Yesus disebut anak domba Allah yang menghapus dosa dunia. Di perjanjian lama, solusi untuk dosa adalah kurban. Saya minta Aldo dan satu teman maju ke depan. Yes, maju, come on. Kira-kira antara Aldo dan Niel, antara Aldo dan Niel kira-kira siapa yang paling cocok jadi orang berdosa? Kira-kira siapa? Aldo? Oke. Niel aja. Apa solusi di perjanjian lama kalau kita ingin menghapus dosa kita? Kita harus membawa apa? Korban. Maka Aldo adalah domba yang tambun itu. Ayo domba, posisi in your position, ya domba kaki 4, yes. Oke. Ya, kebetulan ini dombanya tambun ya, jadi cocok. Nah, izin saya singkirin sebentar. Teman-teman, ini yang menarik. Ketika orang berdosa membawa domba menghadap imam, yang diperiksa bukan orang berdosanya. Yang diperiksa dombanya. Enggak ditanya, kamu tadi berzinah ya? Kamu tadi ini ya bawa kabur uang perusahaan ya? Tadi kamu memberontak ya? Tadi gini, enggak ditanya. Tapi yang diperiksa adalah dombanya. Ini domba kaki 2. Oke. Yang diperiksa adalah dombanya. Alkitab sendiri loh yang ngomong. Yang diperiksa dombanya. Apakah ada cacat, apakah ada celah. Begitu dinyatakan cocok untuk kurban. Langsung orang berdosa tumpang tangan ke domba. Imam yang menyaksikan juga tumpang tangan ke domba. Kemudian domba itu disembelih. Iya. Dan disembelih. Jangan bangkit, hanya Yesus yang bangkit, domba nggak bangkit. Dan apa yang terjadi ketika domba ini mati? Yang terjadi adalah ini. Orang berdosa, aku datang dengan dosa, aku datang dengan pelanggaran, aku datang dengan pemberontakan, aku datang dengan kenajisan. Tapi begitu ada domba yang dikorbankan, aku pulang dengan kemerdekaan, aku pulang dengan kebebasan, aku pulang dengan kelepasan. Apakah gara-gara aku melakukan sesuatu? No, tapi gara-gara domba ini berkorban buat aku. Tepuk tangan dong buat mereka berdua. Thank you ya Aldo, Niel. You get the point? Amen? Nah, kita juga punya anak domba. Tadi Yohanes ngomong siapa anak dombanya? Yesus. Ibrani berkata, demikian pula Kristus hanya sekali mati, hanya sekali mengorbankan dirinya untuk menanggung dosa banyak orang.
Karena Yohanes ngomong ke dia, engkau anak domba Allah. Gara-gara dia, semua dosa kita beres. Hanya Yesus, Christ Mas, hanya Yesus yang bisa melakukan itu. Apa kita melakukan sesuatu? Apa perbuatan baik kita bisa menyelamatkan kita? Apa puasa kita bisa menyelamatkan kita? Apa doa kita bisa menyelamatkan kita? Apa amal kita bisa menyelamatkan kita? Seperti orang berdosa di perjanjian lama yang gak melakukan apa-apa, statusnya bisa berubah. Begitu juga Anda dan saya. Ketika kita percaya Yesus, percaya apa yang sudah Dia lakukan, status kita berubah. Yang tadinya orang berdosa menjadi orang yang dibenarkan. Anda benar bukan karena berbuat benar. Anda benar karena Kristus yang benar rela berdosa, rela jadi dosa, supaya kita yang berdosa menjadi benar. Kita statusnya orang benar karena pengorbanan Yesus. Boleh gak kita tepuk tangan buat Yesus kita? Amen. 5 menit lagi. Terakhir, yuk katakan terakhir. Yes, kasih tahu kanan kirinya, bangun, udah terakhir. Amen. Nah, ini saya senang sekali ketika saya merenungkan kebenaran ini. Hanya Yesus yang bisa melakukan ini. Yang keempat, kita yang sering kalah. Kita yang kalah menjadi berkemenangan. Itu hanya karena Yesus. Di perjanjian lama ada kisah heroik, ada kisah yang sangat viral, yang hampir semua kita tahu. Israel menghadapi musuh raksasa. Dan ternyata ada satu anak, ketika satu bangsa itu ketakutan, gak ada yang berani melawan. Ada satu anak ingusan remaja berhasil melawan dan mengalahkannya. Nama anak muda ini adalah Daud dan nama musuh itu adalah Goliat. Dan Daud itu artinya yang dikasihi. Dan ketika Yesus muncul, Matius 3 ayat 17, Alkitab berkata buat semua kita, lalu terdengar suara dari surga yang mengatakan, inilah anakku yang kukasihi, kepadanya lah aku berkenan. Ada persamaan antara Daud dan Tuhan Yesus, sama-sama yang dikasihi. Nanti saya kaitkan ini dengan hidup kita. Natal itu peristiwa Tuhan begitu mengasihi kita. Natal itu peristiwa surga kasih yang terbaik buat dunia. Karena kasihnya Tuhan buat kita. Makanya Yohanes, 1 Yohanes pasal 4 ayat yang ke-10, di sana dikatakan ini. Bukan kita yang telah mengasihi Allah, tetapi Allah yang telah mengasihi kita dan yang telah mengutus anaknya sebagai pendamaian bagi dosa-dosa kita. Apa kaitannya Daud yang berkemenangan, yang namanya artinya yang kukasihi, Yesus juga yang berkemenangan atas maut, dan arti namanya atau Bapa kasih panggil dia untuk pertama kali yang kukasihi. Dan apa kaitan itu dengan hidup kita? Dan apa kaitan itu dengan kemenangan? Kalau Anda tahu, kalau Anda ngerti betapa Tuhan mengasihi Anda, Tuhan di pihak Anda, itu akan membuat Anda berkemenangan. Setuju, katakan amin. Kalau kau ngerti Tuhan itu sangat mengasihimu, itu modal besar kita untuk kita punya hidup yang berkemenangan. Tapi kalau Anda merasa Tuhan gak di pihakku,
Tuhan sedang memusuhi aku karena pelanggaran-pelanggaranku. Sulit kita ngalami kemenangan. Tuhan sudah menang. Dan Tuhan yang menang itu tinggal di dalam kita. Makanya sewajarnya, harusnya kita berkemenangan. Roma 8 ayat 37, di sana dikatakan, tetapi dalam semua itu kita lebih dari orang-orang menang oleh Dia yang telah mengasihi kita. Jadi Tuhan yang berkemenangan itu tinggal dalam hidup kita. Sudah sewajarnya hidup kita berkemenangan. Jadi teman-teman, adik-adik, sahabat-sahabatku, kita ini bukan mencari kemenangan. Ingat ini baik-baik. Kita ini bukan mencari kemenangan, tapi kita ini berangkat dari kemenangan. Kita ini bukan mencari berkat, tapi kita ini sudah diberkati. Karena Yesus ketika di atas kayu salib dia ngomong, sudah selesai. Artinya apa? Kita sudah diberkati, kita sudah berkemenangan, kita sudah diurapi, kita sudah disertai. Sudah. Dan kita tinggal terima apa yang Dia sudah kerjakan buat kita. Ilustrasi, saya suka sepak bola. Tadi saya searching, ternyata ini skor sepak bola terbanyak, yaitu 149-0. Ini terjadi antara AS Adema dan So Emmayer. Di dunia sepak bola itu ada pertandingan home, ada pertandingan away. Kalau seandainya pertandingan pertama skornya sudah 149-0. Dan mereka harus lakukan pertandingan kedua. Dan di pertandingan pertama ini, di kelak pertandingan kedua, nggak mungkin skor itu terkejar. Pertanyaan saya, pada waktu pertandingan kedua, mereka akan ngotot atau kira-kira akan lebih santai? Kira-kira? Halo? Lebih santai. Kenapa? Karena sudah tidak lagi mencari kemenangan, tapi berangkat dari kemenangan. Kak Yusuf mau kasih tahu Anda semua, begitu juga hidup kita semua ini. Kita ini tidak mencari kemenangan, tapi kita ini berangkat dari kemenangan. Kita ini jangan sibuk cari berkat, tapi kita ini berangkat sudah diberkati Tuhan. Setuju katakan amin. Apa artinya ini? Jadi artinya adalah beruntung loh kita dengan semua yang Yesus sudah lakukan. Kalau kebenaran ini masuk ke hidup Anda, attitude kita akan lain. Perilaku kita akan lain. Tindakan kita akan lain. Karena kita sadar betul siapa yang menyertai kita. Dan kita sadar betul apa yang sudah kita terima dari apa yang sudah Yesus lakukan. Menurut saya kehidupan kekristenan itu kehidupan yang amat sangat menyenangkan. Kenapa? Kalau kita ngerti apa yang sudah Yesus lakukan buat kita, kita tinggal terima. Dulu kita yang jauh jadi dekat. Dulu kita yang musuh jadi didamaikan. Dulu kita yang dosa jadi dibenarkan. Dan dulu kita yang kalah jadi berkemenangan. Semua bukan karena upaya kita. Semua karena kasih Kristus. Karena sola gratia. Karena anugerahnya yang besar buat kita. Makanya saya terlalu percaya. Kalau kita bisa, itu bukan karena kita bisa. Tapi karena kita dibisakan. Kalau kita kuat, itu bukan karena kita kuat. Tapi karena kita dikuatkan. Terakhir, dari yang paling terakhir. Saran Kak Yusuf buat Anda semua, jangan lakukan sesuatu untuk Tuhan. Kenapa Pastor? Kalau kita lakukan sesuatu untuk Tuhan, kita akan merasa berjasa. Jangan. Tapi lakukan
sesuatu bersama Tuhan. Supaya kita ngerti kalau kita bisa, kalau kita mampu, kalau kita berhasil, itu bukan hebat kita. Tapi karena Tuhan yang menyertai kita. Makanya namanya Immanuel, Tuhan beserta kita. Doa Kak Yusuf, tahun depan mulai hari ini akan jadi hari-hari yang penuh kemenangan buat Anda semua. Karena kita ngerti apa yang sudah Kristus lakukan buat kita. Amin. Boleh kita tepuk tangan buat Tuhan kita? God bless you. Tuhan memberkati. Stars are brightly shining. It is the night of a dear Savior's birth. Long lay the world in sin and never pining, till He appeared and the soul felt its worth. A thrill of hope, the weary world rejoices, for yonder breaks a new and glorious morn. Fall on your knees, oh, hear the angel voices on night divine, all night when Christ was born, all night divine, all night long, long lay the world in sin and never pining, till He Dan tiba saatnya kita akan menyalakan lilin, namun terlebih dulu akan diwakilkan oleh yang pertama selaku Youth Pastor GKMI Sola Gracia, Pendeta Yulianto. every world rejoices, for yonder breaks a new and glorious morn. Lalu untuk lilin yang kedua diwakilkan oleh Pastor Yusuf Progo Yuwono. Oh, hear the angel voices on Dan untuk lilin yang ketiga oleh Ibu Fondiani selaku Majelis Pembinaan Warga Gereja. when Christ was born, all night divine, all night divine.
Dan untuk lilin yang keempat, perwakilan mentor PPA diwakilkan oleh Bunda Intan. Dan untuk lilin yang kelima oleh Saudara Niel selaku Ketua Panitia Youth Christmas 2023. Untuk selanjutnya oleh Saudari Catherine selaku Ketua Agape Youth Community. Dan untuk lilin yang terakhir oleh Saudara Eben selaku Ketua Remaja Buan Nergis. Dan saya memohon teman-teman untuk bisa bangkit berdiri dan menyanyi bersama. Terima kasih. kasih, teman-teman dipersilakan untuk duduk kembali. Teman-teman boleh mematikan lilinnya. Dan biarlah walaupun lilin sudah dimatikan, iman kita, kasih kita tetap terus memancar bagi setiap kita yang ada di lingkungan kita. Kita mau tetap terus menjadi terang bagi lingkungan, bagi keluarga, baik teman-teman dimanapun kita berada. Kiranya kita tetap terus akan menjadi garam dan terang bagi setiap teman-teman kita. Puji nama Tuhan, dan malam hari ini kita mau memberikan yang terbaik untuk Tuhan. Kita mau memberikan persembahan kita. Mari kita satu dalam doa. Tuhan, kami bersyukur untuk setiap berkat-Mu. Kami bersyukur untuk setiap kasih-Mu dalam hidup kami. Dan saat ini kami memberikan yang terbaik Tuhan untuk-Mu. Kami memberikan persembahan kami. Kiranya Tuhan,
Engkau sucikan, Engkau kuduskan persembahan kami. Jadi persembahan yang harum di hadapan-Mu Tuhan. Dan kalau sebentar kami memberikan persembahan, tolong pimpin hati kami. Seberapapun yang Kau taruh dalam hati kami, semuanya untuk kemuliaan nama-Mu Tuhan. Dan untuk menyenangkan hati Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Di dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin. bersama-sama. Saya undang kita bangkit diri bersama-sama. Kita mau naikkan setiap pujian pengagungan kita hanya untuk kemuliaan nama Tuhan. Sebab bagi Raja kami mau naikkan pengagungan kami yang terbaik hanya bagi-Mu Tuhan. Dalam kemuliaan
berkuasa, Kau adalah Raja di atas segala raja. Kau Allah yang dipermuliakan, Kau Allah yang berkuasa. Kau akan terus memberkati di dalam setiap hidupan kami. Memberkati pribadi, lepas pribadi. Memberkati studi kami, memberkati pekerjaan kami, usaha, bisnis kami dan apa yang kami kerjakan. Semuanya dibuatnya berhasil. Kiranya kasih dan karunia Tuhan akan terus menggenapi janji-janji-Mu di dalam setiap hidupan kami. Menjadikan kami seorang pemenang dan bukan pecundang. Kepala dan bukan ekor. Terus naik dan bukan turun. Ajar hidup kami tetap hidup dalam kekudusan dan kesetiaan akan firman-Mu. Sehingga hidup kami semakin berkemenangan. Hidup kami semakin berkenan di hadapan Tuhan. Sebentar kami akan meninggalkan tempat ini. Kiranya Allah yang Immanuel menyertai perjalanan kami. Jauh maupun dekat. Semua dalam perlindungan Tuhan. Malaikat surgawi akan menjagai setiap kami. Sehingga tibakan kami sampai ke rumah kami masing-masing. Dalam keadaan selamat tanpa kurang suatu apapun. Dan sebelum kami undur dari tempat ini. Ya Aba, ya Bapa. Kami mohon akan berkat Tuhan tercurah di dalam setiap hidupan kami. Maka daripada itu kami akan mengangkat tangan kami. Dan mengarahkan hati kami untuk terima berkat yang daripada Tuhan, yaitu kiranya damai sejahtera di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kasih daripada Allah Bapa, dan kuat kuasa penyertaan Roh Kudus menyertai di dalam kehidupan kita sekalian. Mulai hari ini sampai Maranatha tiba kali yang kedua, menjemput kita dalam awan kemuliaannya, masuk di dalam kerajaan surga yang kekal dan mulia. Sama-sama katakan, amin. Berikan kemuliaan bagi nama Tuhan kita Yesus Kristus. Silakan duduk saudaraku yang dikasihi Tuhan. Iya, jangan buru-buru pulang teman-teman, karena kita mau bagi-bagi hadiah. Oke, saya persilakan. Lo sepi. Ulangi. Shalom. Nah, gini dong. Semangat anak muda banget ya Kak. Cek. Kita nggak salah tempat berarti. Oke, Cek. aku mau tanya dulu nih Kak. Kan udah rame, Gimana? udah cantik-cantik Bener. ya kan, udah Wangi-wangi. ganteng-ganteng ini bener. Bahkan dekorasinya udah meriah. Ini tuh ada acara apa tuh Kak Diva? Jadi tuh kita hari ini, malam ini ya Kak, kita lagi ngirain Youth Christmas Celebration. Keren gak tuh? Keren. Oh, kita mau lihat videotronnya dulu nih Kak. Wih, Wah, ini lebih keren Kak. luar biasa ya. Wah, keren banget Tema ini. tahun ini loh Kak, kalau mau tahu. Bacanya gimana? Christmas. Ini biasanya Christmas. Christmas. Ini artinya apa sih Kak Diva? Kak Diva tahu nggak? Wah, artinya itu Natal kita jadiin sebagai suatu momentum Kak Angel. Untuk kita kan tahu ini Tuhan Yesus lahir kan. Jadi di mana kelahiran Tuhan Yesus ini tuh sebagai titik awal dari penebusan dosa manusia. Keren banget gak tuh? Keren. Tema sama tujuannya udah keren banget. Bahkan ya Kak, Bener. tadi firman Tuhannya yang dibahas sama Pastor Yusuf tuh luar biasa memberkati. Ya kan Kak Diva? Bener. Tapi ada yang lebih keren lagi. Iya. Gak cuma itu aja. Oke. Jadi kali ini saatnya kita nih Kak. Kita Waduh, mau mau bagi-bagi apa hadiah. Setuju gak? Oh bener, boleh. Kita Jadi mau siap-siap bagi- nih ya. Bener. Tapi bagi-bagi hadiahnya kali ini kita ada rulesnya. Kita lihat kuis nih Kak. Oh boleh, kita sebutin dulu rulesnya biar teman-teman tahu nih Kak. Iya, jadi rulesnya teman-teman, nanti kalau misalnya dari MC memberikan pertanyaan, teman-teman cepet-cepetan angkat tangan, nanti siapa yang paling cepat bisa nanti kita pilih, nanti maju ke depan dan jawaban yang paling tepat Bener. itulah pemenangnya. Gitu ya Kak Oke, Diva? tapi kecuali untuk yang di balkon Kak, nanti Iya, kita yang di akan lantai 2. sediakan mic langsung tanpa Bener. harus turun Iya, gitu. dioperkan mic ya Kak? Oke, kita mulai aja Kak Diva? Boleh, oke. Boleh. Jadi pertanyaan pertama, rute perjalanan terjauh Yesus dari mana ke mana? Nah, ayo boleh angkat tangan? Mungkin diulangi lagi. Oh, untuk tak ulangi pertanyaannya, Kak lagi, Diva, kurang oke. kedengeran. Rute perjalanan terjauh Yesus dari mana ke mana? Ada yang tahu bisa angkat tangan?
rute perjalanan terjauh Yesus kemana gitu. Angkat tangan dulu, kalau nggak angkat tangan kita nggak cek nih. Satu, oh itu. Oke, boleh angkat tangan dulu? Itu Oh ya, yang pakai baju putih di belakang. Baju putih di belakang. Bisa Boleh berdiri, ke depan. maju. Silakan. Semangat banget nih ya kak kayaknya ya. Iya benar nih, semangat Iya, banget. Semangat banget nih. Semangat dapat hadiah banget soalnya. Hadiahnya soalnya menarik Kak Ijel nih. Iya. Kita coba lihat dulu kak pertanyaannya ya. Bener gak nih jawabannya? Silakan. Apa tuh jawabannya? Madep ke depan dong, madep ke depan. Sini sini. Boleh apa nih Kak jawabannya? Perjalanan terjauh Tuhan dari surga ke dunia. Gimana kak Diva? Kurang keras. Yang Dengar keras gak? apa? Gak Kedengeran dengar gak? Yang di belakang kedengeran gak? Gak dengar. Ulangin. Kurang keras. Lagi. Perjalanan Tuhan terjauh dari surga menuju ke dunia. Oke. Oke. Dari surga ke dunia. Bener gak ini Kak Ijel? Benar? Benar, oke. Tunggu Tapi dulu ya. oke, Tunggu di sini. Mesti bisa minyaknya. kita tunggu dulu. Oke, lanjut ke pertanyaan kedua. Oke, pertanyaan kedua. Tadi kan ada kata-kata nih. Kata-katanya itu kita itu bukan mencari titik-titik tetapi berangkat dari titik-titik. Dari titik-titiknya itu apa? Tak ulangin ya. Tadi kan ada kata-kata. Kita itu bukan mencari titik-titik tetapi berangkat dari titik-titik. Angkat tangan. Oh itu. Angkat tangan. Oke, ulangi dulu. Ulangi Yuk. dulu ya. Yuk, 1, 2, 3. 3. Dari ini, Yang cowok yang di situ, cowok yang dua tadi di situ. kacamata. Bisa Yang maju ke depan. bukan. Yang ke depan. Peter apa Oh, iya. Kevin sih? Lah Maju itu. ke depan aja. Silakan menjawab. Oke, jawabannya apa? Kita bukan mencari kemenangan, tapi berangkat dari kemenangan. Oke, keren. Oke, kita tunggu dulu. Dan pertanyaan terakhir. Wah, pertanyaan terakhir nih, disimak ya Iya, baik-baik ya. ini harusnya sudah familiar nih sama poster-poster yang kita lihat. Yang diedarin ya kak. Bahkan ya? tadi kita sebut juga berkali-kali. Benar. Mungkin kita lihat juga orangnya, beliaunya ada di Iya. sini. Pertanyaannya adalah, siapa nama lengkap pembawa firman hari ini? Ulangi dulu, ulangi. Yuk kita turun, 1, 2. Langsung aja. Ya jawabannya itu Pendeta Yusuf Rogo Yuwono. Oke, Tepat sekali. keren nih. Terima kasih kepada Ketua Natal tahun ini bisa memberikan hadiah kepada para pemenang 3 kuis ini ya Kak Diva ya. Silakan. Boleh, habis itu foto bareng. Mungkin kita bisa berfoto bersama dulu Kak. Bersama Pak Ketua. Asik. Pak Ketua boleh foto bareng. Mepet lagi. Loh, fotonya mana? Mana ini tukang fotonya? Oh iya. Yuk, 1, 2. Oke, terima kasih. Silakan kembali ke tempat. Udah nih Kak Ejel, kita cuma bagi ini aja nih. Wis pergi. Udah selesai nih. Oh, enggak tahu ya, enggak sampai di situ. Kan ini kan sebanyak ini masa cuma 3 ton. Oh iya benar. Jadi Ada kita lagi? mau bagi-bagi hadiah lagi nih. Oh iya. Apa nih? Kita mau apa ya sekarang Kali ya? ini Aku lupa. Enggak pertanyaan, enggak cepet-cepetan, tapi hoki-hokian. Oke, jadi kali ini kita mau door prize. Tadi mungkin saat teman-teman tadi masuk dapat kartu kecil yang tulisannya angka boleh disiapkan sambil doa. Adakah teman-teman yang belum dapat? Sambil doa, ada yang belum dapat Ada yang mungkin? belum dapat bisa angkat tangan? Di atas apa di bawah? Sudah semua ya berarti ya, aman Kalau ya? yang belum dapat 2 nggak tak anggap, 1 aja. Udah semua berarti ya? Oke, berarti kita mulai
Nih caranya cuma 3 lihat Videotron karena kita akan spin. Oke. Diperhatiin nomornya, didoain ya Kak Diva ya. Bener banget. Udah yuk kita mulai let's spin the wheel. Putar-putar. Wah nomor berapa nih? Kak Diva? Apakah sampai 100 gak ya Kak ini ya? Berapa nih? 81. Adakah nomor 81? Nomor 81 adakah? Di atas ataupun yang di bawah? Wih. Mantap, mantap. Maju. Silakan maju. Boleh dibawa kartunya Kak? Jajan kebalik nih. Oh iya benar. Oke boleh tunggu dulu Kak. Oke kita lanjut yang kedua. Doanya kencengin lagi. Didoain, nomornya didoain. Apakah 8 juga? Berapakah? 37. Adakah? Wah dia udah prepare Kak. Dia udah prepare. Kayaknya Langsung cenayang ya? ini. Langsung cepet banget ya Kak. Coba dicek Udah dulu prepare nomornya. dia. Oke, bener Kak Diva. Oke lanjut yang ketiga. Nomor kecil terus ya ini ya. Bener. Kayaknya ini besar Kak. Ini besar. Berapa ya? Ratusan Kak. Yang 100 siap-siap. 100, 200 kah? Berapa? 135. Adakah? 135. Langsung maju aja kalau ada. Di atas apa di bawah? Ada enggak 135? Yakin gak ada? Kita hitung ketiga sampai 3. ya. Kita hitung ya, 1, 2, 3 Yuk. ya. 1, 2, 3. Hangus ya. Oke hangus. Kita ulangi lagi Kak untuk yang ketiga. Putar-putar lagi. Berapa nih? Sik, 1. 186. Ada enggak? 186. Gak ada lagi kayaknya nih Kak. Di atas gak ada? Yang di luar. Ada enggak nih Acer? 186. 186. Wah. Gak ada. Oke, kita hitung lagi Kak sampai 3. Oke. Oke, 1, 2, 3. Hangus ya. Kita ulang lagi. Kita mau putar lagi. Cincin. Berapa nih Kak sekarang? Berapa nih Kak? Berapa nih? Ratusan lagi nih Kak. Berapa nih? Kecil kayaknya. Gede ya? Gede kayaknya deh. Oh. 156. 9. 159. 159. 159. Ada enggak? Ada nggak ya? Panitia 159? mungkin? Mungkin Master? panitia, pelayan. Wah ini doanya kurang kenceng kayaknya Kak. Bener. Disimpan Coba. baik-baik. Udah dikosongi kali Kak. Oke, kita mau hanguskan? Oke. Udah hangus. Oke. Kita lagi. Berapa nih? Didoain lagi nomornya. 100 lagi kayaknya. Seratus 134. 134. Ada enggak? Adakah 134? Nih mungkin punya temennya nih, temennya dilihatin kanan Siapa tahu kirinya. temennya lupa nomornya sendiri. 134 ada? Enggak ada. Kita mau hangusin ya Kak Diva? Oke kita lanjut spin lagi Kak. Oke. Cincin.
Di bawah 100 kayaknya harusnya nih. Ini angka kecil atau besar ya? 98. Oh iya, boleh maju ke depan. Akhirnya. Oke, lanjut untuk nomor ya. 4. Putar lagi. Berapa nih ya nomornya? Wah, gede lagi nih Kak kayaknya Kak. Gede lagi. 162. Ada enggak? Yang di depan enggak ada yang di depan? 162. Oh, ada. Oh, ada. Ketua tanggal enggak nih? Coba dicek dulu silakan. Oke, lanjut. Satu kali. Terakhir. Oke, ini nomor terakhir ya teman-teman. Bisa dicek lagi nomornya, disimak, didoain. Oke, kita mau putar lagi. Cincin. Besar nih, besar apa kecil nih? Besar nih. Benar. Tunggu Kak Diva. Oh iya. Aku Gimana? dengar panitia tahun ini tuh baik hati banget. Oh ya, berarti kita ditambahin 2 kali spin Oke. Berarti kita ada 7 orang ya? Iya, nanti ya? ada 2 nomor lagi. Terakhir bisa disiapin teman-teman nomornya, didoain, bawa pulang berkat. Benar. Siapa tahu. Doanya dikencengin lagi. Benar, dikencengin lagi. Oke, kita mau mulai putar lagi. Kecil apa besar nih kira-kira? Apa ya? 2 nomor terakhir lagi loh ini loh. Besar kayaknya. Besar nih. Yang besar siap-siap. Siap-siap. Ratusan, yang ratusan. Wah. 284. 284. Gak ada nih kayaknya. Gak ada ya? Gede banget nah kayaknya. Gak ada? Oke. Kita lanjut lagi. Ya. Putar-putar. Berapa nih Kak? Angkanya gede banget. Kayaknya seratusan lagi nih, yang seratusan nih. 125. 125. Ada 125? Adakah 125? Gak ada. Gak ada nih Kak. Wah, banyak yang hilang ya Kak nomornya Kak. Iya. Oke, kita mau putar lagi. Doanya dikencengin guys. Benar-benar. Ratusan lagi nih, 200 kayaknya. Kecil? Angkanya kecil nih Kecil Kak nih, Diva kecil, kayaknya. kecil nih. Wah peluangnya besar nih. Yang kecil siap-siap nih. 36. Woi ayo maju. Ayo maju. Oke kita spin lagi. Buat yang terakhir. Ini terakhir banget ya teman-teman. Nomornya bisa dicek. Yuk. Yuk bisa. Kita putar. Berapa nih? 100. 117. Oke kita udah. Ada 7 pemenang. Kok ada 2? Bentar kok ada 2 Kak. Coba dicek dulu. Satu-satu tusuk. Sama. Sama Kak. Ya Oke, maju dulu ke yuk. depan, silakan. Ya maju dulu. Bener maju dulu. Yo oke. Kepada Ketua Agape Youth Community bisa memberikan hadiahnya, Kak Catherine. Mepet lagi guys, mepet lagi. Silakan. Iya. Atau
yang cewek Kak Catherine, yang cowok boleh Kak Eben silakan maju ke depan menyerahkan hadiahnya. Yang cewek Kak Catherine, yang cowok biar Kak Eben diwakilkan. Oke. Ini ya Kak tadi pemenangnya ya. Lumayan banyak. Bercanda. Yang cowok aja, yang cowok buat yang cowok. Oke, mungkin boleh foto dulu Kak. Kita mau. Tenang, yang satu nanti bisa ketemu aku langsung ya Yuki. Mantap. Kita foto dulu. Mepet lagi. Mepet lagi. Cukup gak Kak? Oke, terima kasih. Terima kasih. Oke Kak Diva, kita udah sampai di penghujung acara nih. Oh iya, bener banget nih. Kita udah selesai bagi-bagi. Tapi Kak Angel, kita nggak boleh sedih nih. Kalau yang belum dapat hadiah nggak apa-apa. Nanti kita di bawah, bener. Kita di bawah nanti bakal dapat berkat jasmani juga nih buat mengenyangkan perut. Iya. Oke. Ini yang ditunggu-tunggu ini. Ini bener. Oke, sebelumnya kita pulang nih Kak. Kita mau Ya ada apa lagi nih? dengerin sambutan dulu dari ketua ganteng kita. Oke, kita panggil dulu untuk Saudara Niel, boleh maju ke depan. Waktu dan tempat dipersilakan. Shalom teman-teman. Ada sukacita hari ini, amin. Amin. Pertama-tama saya mengucapkan terima kasih kepada Pastor Yusuf Rogo Yuwono yang sudah memberikan firman Tuhan pada hari ini. Kemudian saya mengucapkan terima kasih untuk Pendeta Yulianto selaku Youth Pastor GKM Sola Gracia dan Ibu Fondiani sebagai majelis PWG, Bunda Intan perwakilan dari Mentor PPA, dan teman-teman panitia dan pelayan semua terima kasih untuk kehadirannya, dan terima kasih semua untuk teman-teman yang telah hadir di sini. Kemudian ada beberapa pengumuman yang akan saya sampaikan. Untuk teman-teman yang mungkin belum bergereja atau belum beribadah, saya mengajak teman-teman untuk beribadah di GKM Sola Gracia di hari Sabtu. Ada teens untuk SMP sampai SMA pukul 3:30 sore. Dan untuk youth pukul 6 sore untuk yang kuliah atau yang sudah bekerja. Dan bagi teman-teman PPA, nanti untuk penukaran gift bisa lewat Bu Siska atau Kak Rere. Dan untuk pintu keluar nanti lewat tengah ya. Terima kasih teman-teman. Demikian Natal hari ini. Merry Christmas and Happy New Year. Silakan bersalam-salaman dengan teman sebelahnya. Mari saya ajak makin berdiri bersama-sama. Kita mau kasih salam satu dengan yang lainnya. Merry Christmas.